selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Tentunya sehat, semangat, dan masih tetap mematuhi protokol kesehatan ya dengan belajar di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kembali lagi bertemu dan belajar bersama Bu Monika di sini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Tentunya sangat siap ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis ungkapan atau kalimat saran minimal 1 dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran minimal 1 dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa dapat membuat kalimat saran secara mandiri minimal 2 dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu siswa dapat menentukan 2 bilangan cacah yang hasil kalinya ditentukan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kelima yaitu siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan perkalian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keenam yaitu siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan warna sebagai unsur karya dekoratif minimal 2 dengan benar. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketujuh adalah siswa dapat membuat 1 karya dekoratif dengan tepat. Nah anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar 3 materi bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat saran seperti pada minggu sebelumnya ya. Nah, materi matematika masih sama, yaitu tentang perkalian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. Dan materi SBDP kita adalah karya dekoratif. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran dan materi kita pada hari ini, alangkah baiknya jika untuk meningkatkan semangat kita menyanyi terlebih dahulu. Kemarin ku pergi ke rumah paman bersama dengan kakakku. Ku naik sepeda bonceng di depan sepeda kakak yang baru. Ku antar paman buah rambutan dari kebun sendiri. Ku antar paman buah rambutan dari kebun sendiri. Nah anak-anak, apakah kalian sudah tambah bersemangat setelah bernyanyi? Tentunya lebih bersemangat ya. Jadi anak-anak, setelah bernyanyi tadi Ibu mempunyai sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah anak-anak di rumah mempunyai pohon buah? Nah, pertanyaan yang kedua, jika iya, pohon buah apakah yang anak-anak punya di rumah? Apakah pohon mangga, pohon rambutan, pohon pepaya, atau pohon lainnya? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah anak-anak sering berbagi kepada tetangga? Tentunya sering ya. Jadi anak-anak harus selalu berbagi kepada tetangga. Jadi anak-anak, saran Ibu, sebaiknya jika kalian memiliki buah sendiri di rumah, alangkah baiknya anak-anak jika kalian berbagi kepada tetangga terdekat. Paham ya anak-anak? Nah, kita masuk pada materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat saran. Apakah anak-anak semua masih ingat tentang materi kemarin, apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Baiklah, Ibu akan jelaskan ulang ya anak-anak. Jadi, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Jadi, ada 2 kata ya anak-anak, nasihat atau himbauan. Contoh kalimat saran, Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Nah, ciri-ciri kalimat saran. Kalimat anjuran atau kalimat saran biasanya mengandung kata berikut ini: hendaknya, sebaiknya, seharusnya, eloknya, ada baiknya, lebih baik, semestinya, dan lain-lain.
Nah, setelah kalian paham tentang apa yang dimaksud dengan kalimat saran, silahkan kalian amati cerita berikut ya. Panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu, hasil panen Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati cerita tentang panen rambutan tadi, dapatkah anak-anak semua menemukan kalimat saran di dalam cerita tersebut? Iya, tepat sekali. Jadi kalimat saran di dalam cerita tersebut adalah sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Nah, anak-anak semua, setelah kalian paham tentang kalimat saran, kita masuk pada materi matematika, yaitu perkalian 2 bilangan caca. Nah, seperti halnya kalimat saran, kemarin Ibu juga telah menjelaskan tentang pengertian bilangan cacah. Adakah yang masih ingat tentang pengertian bilangan cacah? Iya, tepat sekali. Jadi, bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contoh bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh operasi hitung bilangan cacah perkalian. Misalnya, 65 dikali 5. Ini dapat kita lakukan dengan cara bersusun pendek ya anak-anak. Jadi misalnya hasilnya lebih dari satuan dapat kita simpan terlebih dahulu. Jadi di sini misalnya 5 dikali 5. Hasilnya berapa anak-anak? Iya, 25. Nah, 5-nya kita tulis dan 2-nya kita simpan. Begitu seterusnya hingga angka yang terdepan yaitu 6. Paham anak-anak? Tentunya paham ya. Jadi 65 dikali 5 hasilnya berapa? Adakah yang tahu hasilnya berapa? Iya, tepat sekali. 65 dikali 5 hasilnya adalah 325. Paham anak-anak? Tentunya paham ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai satu contoh tentang operasi hitung perkalian 2 bilangan cacah. Contohnya itu berupa contoh cerita ya. Silakan anak-anak simak contoh berikut. Jadi 5 dikali berapa hasilnya 500 anak-anak? Iya, jawabannya adalah 100. Jadi 5 dikali 100 hasilnya 500. Paham ya? Nah, anak-anak, setelah kalian paham tentang materi bahasa Indonesia, materi matematika, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu karya dekoratif. Pada minggu sebelumnya pun Ibu telah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan karya dekoratif. Anak-anak masih ingat dong pada pembelajaran 1? Ya, jadi hari ini kita masih membahas tentang karya dekoratif ya anak-anak. Kita akan membahas bentuk dan warna sebagai unsur sebuah karya dekoratif. Jadi anak-anak, ini dapat anak-anak gunakan dalam membuat sebuah karya dekoratif. Contohnya ada banyak ya anak-anak, misalnya persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk di atas merupakan bentuk-bentuk yang bisa anak-anak sekalian gunakan untuk membuat sebuah karya dekoratif. Dan warna, apakah anak-anak tahu ada 2 jenis warna, yaitu warna dasar dan warna turunan. Warna dasar disebut juga sebagai warna primer dan warna turunan disebut juga sebagai warna sekunder. Warna primer atau warna dasar terbagi menjadi 3, yaitu warna kuning, warna biru, dan warna merah. Warna apa anak-anak? Ya, seperti berikut ya, warna kuning, warna biru, dan warna merah. Jadi ketiga warna ini adalah warna dasar dalam sebuah karya.
Dan warna sekunder adalah merupakan warna turunan yang dihasilkan dari percampuran ketiga warna ini. Misalnya seperti berikut. Ya, silakan anak-anak semua pahami ya perbedaan warna primer dan perbedaan warna sekunder atau warna turunan. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang 3 materi ini, yaitu kalimat saran, perkalian 2 bilangan cacah, dan karya dekoratif bentuk dan warna, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, jadi kalimat saran adalah kalimat yang berupa nasihat atau sebuah himbauan yang mengandung unsur kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, dan masih banyak lagi. Sedangkan bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan diikuti oleh angka selanjutnya. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bentuk-bentuk dalam membuat karya dekoratif sangat banyak ya. Misalnya persegi panjang, persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Dan juga anak-anak, warna dibagi menjadi 2, yaitu warna dasar dan warna turunan. Warna dasar terdiri dari 3, yaitu merah, biru, kuning. Sedangkan warna turunan adalah warna yang dihasilkan dari percampuran warna-warna dasar. Semuanya paham anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Iya, tentunya semuanya sudah paham ya. Jadi anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena tadi kita diawali oleh sebuah doa, maka harus pula diakhiri oleh sebuah doa. Mari kita berdoa. Sikap anak-anak semuanya dipersilakan untuk bersikap berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugas yang akan Bu Monika berikan ya di grup WA. Dan jangan lupa mengerjakan kuisis. Dadah anak-anak.